Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita senantiasa diberi keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, qabla nabda' dirasatan al-yaum, hayya naqra' bi qira'atil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, silahkan kalian mengisi daftar hadir di grup WA yang telah disediakan. Jika sudah, sekarang kita akan membahas atau mereview pertemuan pada minggu lalu. Sekarang, siapa yang masih ingat apa bahasa Arabnya dari mencuci baju? Tayyib, mencuci baju bahasa Arabnya adalah al-wasilul malabis. Kemudian, apa bahasa Arabnya mengerjakan PR? Mengerjakan PR bahasa Arabnya adalah a'malu al-wajibah al-manziliyah. Kemudian, apa bahasa Arabnya memasak makanan? Memasak makanan bahasa Arabnya adalah at-tabahut ta'am. Itulah materi kita pada pertemuan minggu lalu. Harus tetap diingat-ingat ya, walaupun sudah pertemuan yang lalu. Sekarang sudah siap menerima pembelajaran selanjutnya ya? Harus siap, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini kita harus tetap semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu. Seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah peserta didik mampu memahami penggunaan dan penerapan domir pada sebuah kalimat. Kemudian yang kedua ada peserta didik mampu membuat teks deskriptif dengan tema al-usrah wal bait. Mubasyaratan, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah terkhusus dalam kaidah domir. Apa itu domir? Domir itu merupakan kata ganti yang menunjukkan orang ketiga, goib atau goibah, seperti halnya hiya, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian ada orang kedua, muhatab atau muhatobah. Contohnya ada anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antuna. Kemudian orang pertama yaitu mutakalim atau mutakalimah seperti halnya ana dan nahnu. Jadi dapat disimpulkan domir merupakan suatu isim ma'rifat yang berfungsi sebagai kata ganti kalimah aku, kita, kamu, dia, mereka, dan lain sebagainya. Kemudian domir itu ada dua macam, yaitu mustatir atau tersimpan dan baris. Baris itu artinya nampak. Sedangkan domir baris itu dibagi menjadi dua macam. Apa sajakah itu? Domir baris atau yang nampak itu ada dua. Yang pertama ada domir muttasil. Domir muttasil sendiri merupakan suatu jenis domir yang dalam penulisannya itu bersambung dengan kata lain. Seperti halnya kitabi. Kitabi asalnya adalah kitab. Kemudian ada domir i, jadi kitabi. Kemudian yang kedua ada domir munfasil. Domir munfasil adalah suatu jenis domir yang penulisannya itu terpisah dengan kata yang lain, seperti halnya ana dan nahnu, seperti itu. Kemudian untuk lebih mudahnya silahkan kalian menghafal teks yang ada di atas, yaitu seperti halnya huwa. Huwa di atas adalah untuk dia laki-laki satu. Kemudian ada huma, itu untuk dia laki-laki dua. Kemudian ada hum, artinya mereka laki-laki. Kemudian selanjutnya ada hiya, yaitu untuk dia perempuan. Kemudian di bawahnya ada huma. Huma itu untuk dia perempuan dua. Dan selanjutnya ada hunna. Hunna itu untuk mereka perempuan. Dan silahkan dibaca yang selanjutnya. Itulah sedikit pembahasan kita mengenai domir pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kegiatan kita adalah kita akan melengkapi sebuah kalimat dengan domir yang telah tersedia. Di sini saya mempunyai beberapa contoh, silahkan diperhatikan di atas. Yang pertama ada titik-titik-titik, ya'ishu fi Jombang Jawa Syarqiyah.
Siapa yang tahu domir apa yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Thayyib, domir yang tepat adalah huwa. Kenapa bisa huwa? Karena di situ telah terlihat ya'ishu menggunakan ya. Jadi domir yang tepat adalah huwa. Kemudian yang kedua itu ada titik-titik-titik tadrusu fil madrasah as-sanawiyah al-hukumiyah. Apa domir yang tepat untuk mengisi kalimat yang ada di atas? Thayyib, sudah jelas di situ ada tadrusu. Tadrusu itu untuk kamu. Jadi menggunakan anta. Kemudian selanjutnya ada titik-titik-titik udah kirut durusa fi ghurfatil mudzakarah. Kalimat ini mudah sekali ya anak-anak. Di situ sudah jelas udah kiru, ada udah kiru. Artinya saya mengingat pelajaran di ruang belajar. Jadi domir yang tepat adalah ana, berarti ana udakirud durusa fi ghurfatil mudzakarah. Selanjutnya silahkan kalian dapat mengisi sesuai domir yang telah tersedia. Seperti itu ya. Jika tadi kita sudah belajar untuk melengkapi kalimat menggunakan domir yang telah tersedia, maka kegiatan selanjutnya kita akan belajar untuk mengubah kalimat sesuai dengan domir yang ada. Istabdil ad-domir al-ati bid-domairil mu'addah ma'a taghyiri ma yalzam. Ubah kata ganti berikut dengan kata ganti subjek yang merubah apa yang perlu dirubah, seperti itu. Kemudian saya mempunyai contoh di sini, silahkan diperhatikan di atas. Di sini ada ana usyahidu television ma'ahi qalilan summa ana mubakiron. Di sini sudah jelas bahwa kalimat di atas merupakan kalimat dari domir ana, karena usyahidu television dan ana mubakiron. Kemudian jika tadi domir ana, bagaimanakah jika kita ingin merubah menggunakan domir hiya? Thayyib, mudah sekali ya anak-anak. Jika kalian ingin mengubah menggunakan kata huwa, maka dapat kita buat kalimat seperti ini. Huwa yusyahidu television ma'ahi qalilan summa yanamu mubakiron. Seperti itu ya. Kemudian untuk kalimat-kalimat selanjutnya silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai an-nasul wasfi. Siapa yang tahu apa maksudnya dan apa artinya dari an-nasul wasfi? Thayyib, an-nasul wasfi artinya adalah teks deskriptif. Di sini saya mempunyai contoh tentang teks deskriptif mengenai materi kita kali ini, yaitu materi al-usrah wal bait. Silahkan diperhatikan ya anak-anak. Al-usrah wal bait. Nahnu naskunu fi baitin bimidan Sumatra asy-Syamaliyah. Unwanul baiti fi syari' Tubaraq Musab'ata asyar. Hada huwa at-tabiqul ulwi wa hada huwa at-tabiqus sufuri. Fi at-tabiqil ulwi ghurafun minha ghurfatun naumi wa ghurfatil mudzakarah wal hammam. Wa fi at-tabiqis sufli ghurfatul julus wa ghurfatil akli wal matbah. Hada abi huwa yajlisu fi ghurfatil julus wa taqra'u al-jaridah. Wa hadhihi ummi fil matbah wa hiya tadbahu at-ta'am. Wa hadhihi ukhti fi ghurfatil akli wa hiya tusa'idu ummi ala i'dadi at-ta'am. Ana aqra'u kitabul lughah al-arabiyyah fi ghurfatil mudzakarah. Aqumu minan naumi mubakkiran kulla yawmin. Adhabu ilal hammam wa atawaddu. Usolli al-fajra fil masjidi jama'atan. Summa arji'u ilal baiti astahimmu fil hammam wa artadi malabisil madrasah wa anamu fi ghurfatin naumi. Itulah contoh dari teks deskriptif. Silahkan untuk yang belum tahu artinya bisa ditanyakan di grup WA ya anak-anak. Itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada yang belum paham, kalian bisa bertanya di grup WA yang telah
Ibu sediakan ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, kita akan mereview pembelajaran yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Sekarang Ibu akan bertanya. Yang pertama, apa itu domer mutasil? Domer mutasil merupakan suatu jenis domer yang penulisannya itu bersambung dengan kata lain seperti halnya kitabi. Kemudian yang kedua, apa itu pengertian dari domer munfasil? Domer munfasil merupakan suatu jenis domer yang penulisannya itu terpisah dengan kata yang lain seperti halnya ana dan nahnu. Sekian pertemuan kali ini. Tetap semangat, tetap belajar, tetap menjaga kesehatan. Sekian pertemuan kali ini. Hada minni, syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.